السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham sampai kita pada ucapan musannif rahimahullah, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da'a Khirash ibn Umayyah al-Khuza'i fab'athahu ila Quraisy bi Makkah. Kemudian sungguhnya Nabi SAW memanggil Khirash ibn Umayyah al-Khuza'i dari Bani Khuza'ah dan mengutusnya menemui Quraisy di Mekah. Masih ingat yang kemarin bahwasanya orang-orang Quraisy mengutus beberapa utusan. Yang pertama dan yang kedua, di antaranya Urwah, yang terakhir Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Urwah bin Mas'ud. Nah, kemudian diutus, ternyata dia melihat bukan hanya jawaban Rasulullah SAW bahwa beliau bukan untuk perang, datang hanya untuk umrah, tetapi datang untuk umrah, dan beliau lihat juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh para sahabatnya terhadapnya, dan bagaimana penghormatan kaum muslimin terhadap Rasulullah SAW. Sehingga dijawab dengan dua jawaban, bahwasanya mereka ingin umrah, bukan ingin perang. Dan yang kedua, aku melihat Raja Romawi, Raja Persia, dan juga Raja Habasyah atau Raja Najasyi. Tidak pernah aku melihat bagaimana rakyat menghormati rajanya seperti kaum muslimin menghormati Rasulullah SAW. Sampai kemudian dikatakan ru ra'yakum, silahkan lihat pendapat kalian, kata Urwah Ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da'a Khirash ibn Umayyah. Maka Rasulullah SAW memanggil lagi satu orang utusan dari Bani Khuza'ah yang bernama Khirash. Diutus untuk menemui Quraisy di Mekah. Wa hamalahu ala ba'irin lahu yuqalu lahu As-Ta'lab. Dipersilahkan utusan tadi menunggang kuda unta milik Rasulullah SAW yang bernama Tha'lab. Liyuballigh asyrafahum anhu ma ja'a lahu, untuk menyampaikan kepadanya apa
tujuan beliau datang ke Mekah. Ternyata sampai di tempat Quraisy, fa'aqaru bihi jamal Rasulullah. Mereka justru menyembelih, membunuh unta Rasulullah SAW yang ditunggangi oleh Khirash. Wa aradu qatlahu, bahkan ingin membunuhnya, ingin membunuh Khirash ibn Umayyah al-Khuzai. Famana'athu al-Ahabish, tetapi dihalangi oleh al-Ahabish, al-Ahbash. Al-Ahabish yang kemarin sudah dikisahkan bahwasanya dia kecewa dengan Quraisy karena menghalangi manusia dari Masjidil Haram, menghalangi manusia dari Ka'bah, dari Baitul Atiq. Sehingga mereka sudah kecewa dengan Quraisy. Sehingga ketika utusan ini akan dibunuh oleh Quraisy, Al-Ahabis mencegahnya. Faqallau sabilahu. Akhirnya mereka pun membiarkan utusan tadi kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ata Rasulullah SAW, hingga kembali kepada Rasulullah SAW. Thumma da'a Umar bin Khattab liyab'athahu ila Makkah. Kemudian mengutus Umar bin Khattab, dipanggil untuk diutus ke Mekah. Fayuballigh anhu asyraf Quraisy ma ja'a lahu, untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy apa keinginan kaum muslimin. Karena utusan demi utusan tidak dipercaya oleh Quraisy, dianggap enteng, dianggap kecil, dianggap angin lalu saja. Maka cari orang yang kira-kira pas. Dipanggillah Umar bin Khattab dan dipanggil untuk diutus ke Mekah. Tetapi Umar bin Khattab menjawab, memiliki usulan lain. Ya Rasulullah, inni akhafu Quraisyan ala nafsi. Ya Rasulullah, aku mengkhawatirkan Quraisy terhadap diriku. Walaysa bi Makkah min Bani Adi. Sedangkan di Mekah tidak ada dari suku Bani Adi yang bisa menghalangiku dari tangan-tangan Quraisy. Yani tidak ada sukunya Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab adalah dari Bani Adi. Laisa bi Makkah min Bani Adi ibni Ka'ab ahadun yamna'uni. Di sana enggak ada suku Bani Adi yang bisa membelaku atau bisa melindungiku. Wa qad arafat Quraisyun adawati iyaha, sedangkan Quraisy tahu bagaimana kerasnya permusuhanku terhadap mereka. Wal ghilbati 'alaiha, dan bagaimana kasarnya aku pada mereka. Sehingga kalau aku ke sana, mereka akan mudah melampiaskan dendamnya dalam keadaan tidak ada suku yang membela. Walakinni adulluka 'ala rajulin a'azza biha, tetapi aku punya usulan seorang laki-laki yang lebih mulia dari aku. A'azza biha minni, lebih mulia di kalangan Quraisy daripada aku, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Karena suku Utsman ibn Affan di Quraisy sangat besar. Nah, dan mereka segan kepada suku yang besar, plus takut kalau menganiaya seorang dari suku yang besar, tentunya dia berarti menantang suku besar. Fada'a Rasulullah SAW Utsman ibn Affan fab'athahu. Maka Rasulullah pun memanggil Utsman ibn Affan, kemudian diutusnya ke Mekah. Menemui Abi Sufyan wa asyrafi Quraisy, menemui Abi Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy. Yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harbin, untuk menghabarkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak datang untuk perang. Wa annahu innama ja'a zairan li hadzal bait, dan bahwasanya kami masuk hanya menziarahi Baitullah Al-Haram, wa mu'azziman li hurmatihi, dan untuk mengagungkan dan menghormati kesuciannya. Wa kharaja Utsman ila Makkah, maka Utsman pun keluar menuju Makkah. Falaqiyahu Aban ibn Sa'id ibn al-As. Di jalan Utsman ditemui oleh seseorang yang bernama Aban ibn Sa'id ibn al-As. Hina dakhala Makkah, ketika hampir masuk ke Makkah. Au qabla an yadkhulaha, atau sebelum masuknya sudah ketemu dengan Aban ibn Sa'id ibn al-As. Fahamalahu baina yadayhi, maka dibawa di depannya. Thumma ajarahu hatta ballagha risalah Rasulullah SAW. Kemudian dilindungi, diberikan jiwar, dan biasanya kalau diberikan jiwar itu dengan diumumkan.
Maka Aban ibn Sa'id bin al-As akan mengatakan kepada orang-orang Quraisy dan tokoh-tokohnya khususnya bahwasanya Utsman di bawah perlindunganku, ala jiwari. Artinya kalau siapa yang mengganggu berarti berurusan dengan aku dan suku, dengan kabilahku. Maka dilindungi sampai menyampaikan risalah Rasulullah SAW, menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW. Fantalaqa Utsman hatta ata Abu Sufyan, maka berangkatlah Utsman menemui Abu Sufyan wa udhama'i Quraisy dan tokoh-tokoh besar Quraisy. Faballaghahum an Rasulillah SAW ma arsalahu bihi, maka disampaikan kepada mereka apa yang dibawa dari pesan Rasulullah SAW kepada mereka. Faqalu li Utsman hina farigha min risalati Rasulullah SAW, ketika selesai Utsman menyampaikan pesannya, qalu, mereka berkata kepada Utsman, in syi'ta an tatuf bil baiti fatuf. Kalau kau suka untuk tawaf di Ka'bah, silakan, tawaflah. Ini untuk Utsman khusus. Kalau engkau yang ingin tawaf, silakan, tawaflah. Faqala ma kuntu li af'ala hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu. Aku tidak akan tawaf sampai Rasulullah sallallahu tawaf. Wahtabasathu Quraisyun indaha. Maka ketika itu orang-orang Quraisy menahan Utsman radhiyallahu taala anhu. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin anna Utsman bin Affan qad qutila. Maka beritanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai pula kepada kaum muslimin kalau Utsman bin Affan dibunuh. Demikian ikhwan fillah azakumullah, tersiar berita qutila Utsman, terbunuh Utsman. Karena pada waktu kembalinya tidak kembali sampai beberapa lama. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, fahaddatsani Abdullah ibni Abi Bakar, menyampaikan kepadaku Abdullah ibni Abi Bakar bahwa Rasulullah SAW qala hina balaghahu anna Utsman qad qutil, bahwa Rasulullah SAW berkata ketika sampai beritanya bahwa Utsman terbunuh, maka beliau mengatakan la nabrah hatta nunajizal qaum. Sungguh kita tidak akan beranjak dari sini sampai kita menghadapi mereka, kaum tersebut. Pada Rasulullah SAW an-nasa ila al-bay'ah, maka Rasulullah SAW mengajak manusia untuk berbaiat, untuk bersumpah setia. Fakanat bai'atur ridwan tahta syajarah, maka terjadilah bai'atur ridwan tahta syajarah. Di sini kananya bukan kana naqisah, tapi kana yang tamah, yang mananya terjadi, yang tidak membutuhkan khabar. Fakanat bai'atur ridwan, maka terjadilah bai'atur ridwan tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Sumpah setia seluruh para sahabat pemegang tangan Rasulullah SAW dan berjanji setia untuk membela Utsman, membela kaum muslimin sampai matinya. Fakana an-nasu yaqulun bay'ahum Rasulullah SAW 'ala al-maut. Maka manusia semuanya menceritakan berita ini dengan berita bahwa Rasulullah SAW membaiat mereka dengan baiat mati. yakni mereka semuanya disumpah dengan sumpah mati. Sumpah mati itu sumpah untuk berjuang sampai mati. Sesungguhnya lafaznya tidak begitu. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Inna Rasulullah sallallahu lam yubayyi'na 'alal maut." Sesungguhnya Nabi SAW bukan menyumpah kita atau meminta kita bersumpah untuk mati, bukan. Walakin bay'ana 'ala alla nafir. Rasulullah SAW meminta kita untuk berbayat, bersumpah setia bahwa kita tidak akan lari. Isinya begitu. Ini berperang dan tidak lari. Ya maknanya hampir sama. Kalau tidak lari sampai menang atau mati. Itu maknanya. Allah nafir, bahwa kita tidak akan lari. Kita akan berperang imma sampai menang atau sampai mati. Fabaya Rasulullah SAW an-nas. Maka Rasulullah SAW membaiat mereka di bawah pohon tersebut sehingga dijuluki dengan bai'atur ridwan atau bai'ah tahta syajarah. Walam yatakhallaf anhu ahadun minal muslimin, dan tidak ada yang menyelisihi seorang pun dari kaum muslimin. Ini tidak ada yang tidak ikut kecuali satu orang, Al-Jadd ibn Qais. Al-Jadd ibn Qais ini
salah seorang saudara dari Bani Salamah. Fakana Jabir bin Abdullah yaqul, Jabir bin Abdullah menceritakan, wallahi laka anni anzur ilaihi lasiqan bi ibtinaqatihi. Sungguh sepertinya aku melihat dia menempelkan badannya di ketiaknya unta. Jadi di balik pahanya unta. Qaddaba ilaiha, dia sembunyi di sana. Yastatiru biha minan nas, agar tidak kelihatan oleh manusia, agar tidak ikut baiat. Adapun yang lainnya semuanya berbaiat. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna alladhi dzukira min amri Utsman batil. Kemudian datanglah berita bahwasanya apa yang nyampe tentang pembunuhan Utsman adalah berita yang batil. Ikhwan fillah a'azakumullah, bahkan Rasulullah SAW sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah dibayat seluruhnya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan mengatakan hada li Utsman. Ini untuk Utsman. Ketika Rasulullah SAW mewakilkan tangan Utsman dengan tangan dirinya yang mulia, maka saat itu para sahabat tahu bahwa Utsman belum terbunuh. Karena masih diwakili oleh Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia. Hada li Utsman. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul disaring oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak para munafikin dan sekian banyak a'rab yang iman mereka lemah, yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk umrah ke Mekah, mereka justru berburuk sangka. Bal dhanantum dhanna saw wa kuntum qauman bura. Kata Allah, bahkan kalian berprasangka dengan prasangka dusta, sedangkan kalian memang kaum yang jelek. Apa prasangka mereka? Prasangka buruk, prasangka jelek mereka terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Prasangka jelek mereka, bahwasanya mereka menyatakan, bal dhanantum an la yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian mengira, kata Allah, alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada, bahwa Rasul dan kaum mukminin enggak akan kembali ke keluarga-keluarga mereka selama-lamanya. Bal dhanantum dhanna saw, kata Allah, bahkan kalian berprasangka dengan prasangka buruk. Ya, ini bahasa bebasnya, kalian ke sana mau cari mati. Lihat mereka enggak akan kembali semuanya ke keluarga mereka. Ini prasangka mereka. Maka yang ada yang baiat pada Rasulullah SAW di Bai'atul Ridwan di bawah pohon hanya orang-orang mukmin, hanya orang-orang yang beriman. Munafik sudah terpisah, orang setengah-setengah sudah terpisah semuanya. Sehingga Allah katakan di surat yang sama, surat Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Kata Allah, Allah telah ridha. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah telah ridha kepada orang beriman itu yang berbaiat di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati mereka. Qanifina a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati, ini yang dikatakan dengan bai'ah ar-ridwan. Yang berikutnya adalah kisah Al-Hudnah. Al-Hudnah adalah perjanjian damai atau yang lebih dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Thumma ba'atha Quraisyun Suhail ibn Amr. Kemudian Quraisy mengutus Suhail ibn Amr. Akha Bani Amir ibn Lu'ay, salah seorang dari suku Bani Amir ibn Lu'ay. Setelah mendengar kaum muslimin berbaiat untuk mati, berbaiat, bersumpah setia untuk perang sampai mati, maka mereka khawatir. Akhirnya diutus satu orang lagi yang berikutnya, yaitu Suhail ibn Amr. Diutus kepada Rasulullah SAW, dan orang Quraisy berkata kepada Suhail, "I'ti Muhammadan fasalihhu." Datangi Muhammad dan ajak untuk berdamai. Wala yakun fi sulhihi illa an yarji'a 'anna 'amahu hadha. Dan jangan sampai ada poin dalam perjanjiannya kalau mereka masuk tahun ini, jangan boleh, jangan ada. Gengsi. Kalau sudah ngotot-ngotot kemudian terakhirnya kaum muslimin masuk ke Mekah, akan diberitakan atau akan dikira oleh seluruh orang-orang Arab
kalah. Orang Quraisy kalah. Ternyata kaum muslimin berhasil memaksa masuk. Maka mereka menyatakan tidak bisa. Bikin perjanjian damai dengan dia, wahai Suhail, tetapi jangan ada poin kalau mereka masuk tahun ini. I'ti Muhammadan fasallihu wa la yakun fi sulhihi illa an yarja'anna ammahu hadha. Jangan ada di perjanjiannya kecuali mereka harus pulang tahun ini. Wa wallahi la tuhaddith al-arab 'anna annahu dakhalaha 'alaina unwatan abada. Demi Allah, jangan sampai orang-orang Arab berbicara tentang kita bahwa Muhammad berhasil memaksa masuk. Anwatan maknanya memaksa. Jangan sampai mengira orang-orang Arab bahwa kaum muslimin Muhammad berhasil memaksa masuk. Fa'atahu Suhail, maka Suhail datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muqbilan, ketika Nabi melihat Suhail bin Amr datang, Nabi sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Qad arada al-qaum as-sulha hina ba'athu hadha ar-rajul. Mereka menginginkan perjanjian kalau mengutusnya orang ini. Karena dari ciri-cirinya terlihat. Kalau yang pertama ghadir, kata Nabi, ini orang ghadir, pengkhianat, maka nggak ada apa-apanya, nggak bisa diajak bicara. Yang kedua, diutus dari Ahabis, tokoh-tokoh Ahabis, karena Nabi mereka adalah orang yang ahli ibadah. Ya walaupun masih musyrikin, tapi kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan kurban-kurban kita. Niscaya mereka akan terpengaruh. Ternyata benar dugaan Rasulullah SAW. Ternyata ketika yang diutusnya Suhail bin Amr, ini tukang ngomong, pandai berbicara. Nggak pandai perang, nggak pandai main pedang, nggak pandai apa-apa, tapi pintar ngomong. Ketika dilihat Suhail bin Amr, maka dikatakan berarti mereka menginginkan untuk berdamai, yakni untuk bicara. Ternyata tepat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma intaha Suhail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takallama fa'atala al-kalam. Ketika sampai Suhail menemui Rasulullah SAW, maka berbicara Suhail wa atala al-kalam, dan berbicara dengan panjang lebar. Ya, memang keahliannya ngomong. Wa taraja'a thumma jara bainahuma shalah. Terjadilah antara beliau dengan Rasulullah SAW, antara Suhail dengan Nabi SAW, terjadi perjanjian damai. Falamma ilta'ama al-amru wa lam yabqa illa al-kitab. Ketika sudah selesai urusan, tidak tersisa kecuali penulisan. Ini isi-isinya pokoknya sudah setuju. Ini setuju, ini setuju, ini setuju. Tinggal tulis. Wasaba Umar bin Khattab fa'ata Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab gelisah, menerkam Abu Bakar dan berkata, "Ya Abu Bakar, alaysa bi Rasulillah? Bukankah beliau ini Rasulullah?" Qala bala, tentu. Qala awalasta bil muslimin? Bukankah kita kaum muslimin? Tentu, kata Abu Bakar. Qala alaysul bil musyrikin? Bukankah mereka itu musyrikin? Qala bala, tentu, kata Abu Bakar. Qala fa'ala ma nu'ti ad-daniyah? Kalau begitu untuk apa kita memberikan kehinaan ini? Untuk apa kita menerima ad-daniyah, kerendahan? Karena poin-poin perjanjiannya seakan-akan memojokkan kaum muslimin. Pertama, tidak boleh masuk tahun ini, pulang semua. Ini sudah satu poin yang merasa kaum muslimin direndahkan. Yang kedua, kalau ada kaum muslimin yang murtad ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tetapi kalau ada dari Mekah yang masuk Islam ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Kelihatan timpang. Kalau masuk Islam dari Mekah, harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi kalau dari Madinah Muslim murtad ke Mekah, tidak boleh dikembalikan.
Dan kemudian yang selanjutnya perjanjian damai untuk tidak berperang selama 10 tahun, tidak saling mengganggu. Dan kemudian urusan dengan Banu Bakar dan Bani Khuza'ah. Dan demikian pula poin yang lainnya. Yang bermasalah seperti itu, harus pulang. Maka Umar menyatakan, ini daniyah, kita berarti ngalah. Berarti kita ngalah. Tuma'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah menemui Abu Bakar ngomong seperti itu, dijawab dengan bala dan bala dan bala. Maka disampaikan pula kepada Rasulullah SAW dengan kalimat yang sama. Ya Rasulullah, alasta bi Rasulillah? Bukankah engkau Rasulullah? Tentu, kata Nabi. Bukankah kita ini muslimin? Bala, tentu, kata Nabi. Awalaisu bil musyrikin? Bukankah mereka itu musyrikin? Bala. Bahkan memang mereka musyrikin. Qala fa'alama nu'tid daniyya fi dinina. Kalau begitu untuk apa kita ngalah? Kenapa kita ini mengalah? Kenapa kita memilih ad-daniyah? Qala ana Abdullah wa Rasul. Kata Nabi, aku hamba Allah dan aku Rasulnya. Aku utusan Allah Subhanahu wa taala. Lan ukhalifa amrahu wa la yudayyi'uni. Aku tidak akan menyelisihi perintah yang mengutusku dan aku tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah bermimpi. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Kalian akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Ini mimpi Rasulullah SAW. Dan mimpi Nabi adalah hak. Sebelum berangkat sudah bermimpi dan sudah dikisahkan mimpinya kepada kaum muslimin sehingga mereka semangat semuanya berangkat karena mimpi Rasulullah SAW adalah hak, memberitakan la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Kalian pasti akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Kalian mencukur rambut-rambut kalian dan menggundul rambut-rambut kalian dalam keadaan tidak takut. Maka mereka semangat berangkat. Tetapi ketika terjadi apa yang terjadi sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah, ternyata harus pulang. Ini yang membuat berat para sahabat. Membuat berat para sahabat. Sampai kemudian mereka bertanya pula, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya Umar menyatakan, bukankah telah dikatakan dalam mimpi bahwa kita akan masuk? Maka Abu Bakar menjawab, apakah Rasulullah SAW mengatakan tahun ini? Umar mengatakan, tidak. Kalau begitu, aku yakin pasti akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Ketika berkata pada Rasulullah SAW seperti tadi, bukankah kita muslimin? Bukankah engkau Rasulullah? Bukankah mereka musyrikin? Dijawab dengan bala, bala, bala. Maka dikatakan, bukankah telah diberitakan bahwa kita akan masuk Masjidil Haram dengan aman? Rasulullah juga menjawab seperti ucapan Abu Bakar Siddiq. Sama persis. Iya. Apakah aku mengatakan tahun ini? Tidak. Kalau begitu, pasti kita akan masuk. Walaupun bukan tahun ini. Ternyata memang diisi perjanjiannya ada poin yang kedua. Bahwa tahun ini tidak boleh masuk, harus pulang. Maka tahun depan diizinkan 3 hari. Kami akan keluar dari Mekah, membebaskan kalian untuk beribadah sampai 3 hari. Setelah itu, pergi kalian. Kami akan turun kembali. Maka berarti benar ucapan Rasulullah SAW bahwa pasti kita akan masuk. Dan nanti umrah yang berikutnya tahun depan dijuluki dengan Umratul Qadha. Umrah Al-Qadha. Umratul Qadha mengqadha yang tahun lalu, yang gagal. Maka mengqadha pada umrah yang berikutnya. Selanjutnya dikatakan fakana Umar yaqul. Kata Umar, sungguh maziltu atasaddaq wa asum wa usalli wa a'tiq min alladhi sana'tu yawma idzin. Sungguh setelah itu aku bersedekah, aku berpuasa, aku salat, aku memerdekakan budak terus-menerus. Yani terus beribadah. Min alladhi sana'tu yawma idzin, karena aku khawatir perbuatanku waktu itu salah. Menyatakan dengan kalimat, bukankah engkau Rasulullah? Ya Abu Bakar, bukankah dia Rasul? Bukankah dia muslimin? Kita muslimin? Bukankah mereka itu musyrikin? Kenapa kita ngalah? Ini Umar ketakutan, kenapa saya mengucapkan seperti itu waktu itu?
Menyesali perbuatannya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa, memperbanyak salat dan sedekah. Makhafata kalamil ladzi takallamtu bihi, karena khawatir ucapannya akan menimpakan kepada dia sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan. Hatta rajautu an yakuna khaira, hingga aku berharap semoga akan menjadi kebaikan. Demikian semangat mereka. Bahkan ada kisah lagi ketika Rasulullah SAW akan kembali, mengalah karena sudah ada perjanjian tahun ini. Itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tahallul dengan mencukur rambut mereka. Sudah selesai. Karena sudah ihram, maka ketika keluar dari ihram harus tahallul. Ketika mereka mau bertahallul, diperintahkan tahallul, tidak ada yang bergerak, diam semua. Karena mereka gelisah. Kenapa? Kita sudah pakai pakaian ihram ini, kok nggak masuk ke Mekah? Kok pulang? Rasulullah mengucapkan, mereka diam. Rasulullah mengucapkan, mereka diam. Sampai masuk ke kemah istrinya dalam keadaan muka yang sangat sedihnya. Maka istrinya bertanya kepadanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau bersedih? Ceritakan. Aku memberitakan mereka untuk mencukur rambut-rambut mereka untuk tahallul. Sungguh tidak seorang pun yang bergerak. Kaum muslimin yang saya hormati. Betapa besarnya ujian saat itu. Ujian ketaatan. Sampai istrinya menghibur. Ya Rasulullah, mereka kaum muslimin, mereka mukminin, mereka beriman pada Allah dan Rasul. Kalau engkau keluar dan mencukur rambutmu, niscaya mereka pun akan mengikuti semuanya. Maka diikuti anjuran istrinya. Keluar dan dicukur oleh istrinya rambut. Begitu melihat Rasulullah SAW dicukur rambutnya, berarti sudah selesai tahallul. Berarti benar-benar akan pulang. Maka semuanya saling mencukur rambut mereka, sampai kata perawi, wallahi sepertinya mereka saling bunuh dengan pisau-pisau mereka. Sepertinya mereka saling menikam dengan pisau-pisau mereka, karena saling cukur rambut mereka. Demikian ujian berat bagi Rasulullah SAW dan bagi para sahabat. Harus menerima apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Walaupun menurut perasaan kita, ini berarti ngalah. Ini berarti kita ngalah sama orang kafir. Masa sama orang kafir ngalah? Kaum muslimin yang saya hormati, ternyata apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang jauh, yang tidak dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, Maha mengetahui yang gaib, bahwa semua poin-poin perjanjian tersebut ujung-ujungnya nanti jadi kebaikan buat kaum muslimin. Yang pertama, tidak umrah saat itu, tapi tahun depan. Apa keuntungannya bagi kaum muslimin? Kalau saat itu memaksa, maka tidak aminin. Iya kan? Bukan aman berarti. Akan terjadi kekacauan. Bahkan bisa jadi peperangan atau pertumbuhan darah. Dan itu tidak sesuai dengan mimpi Rasulullah SAW. La tadkhulunnal masjidil haram insyaallah aminin. Aman. La takhafun. Tanpa takut. Berarti tahun depan diberi kesempatan oleh Quraisy sendiri. Dengan perjanjian 3 hari bebas melakukan ibadah di sana. Maka benar-benar aman mereka melakukan pada umratul qadha. Yang kedua, berdamai, tidak berperang, tidak saling mengganggu 10 tahun. Sungguh wallah, ini yang namanya al-fathu. Sungguh demi Allah, ini yang namanya kemenangan dan pembukaan. Sehingga ketika disebutkan dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina", ternyata bukan Fathu Mekah, tapi Hudaybiyah. Bukan Fathu Mekah, tetapi Hudaybiyah. Kenapa Hudaybiyah dikatakan al-fathu sebagai pembukaan? Karena sungguh kita ketahui dari awal yang menghalangi paling dahsyat, paling keras, yang paling membuat repot itu Quraisy. Musyrikin Quraisy. Maka ketika Quraisy mengadakan perdamaian untuk tidak berperang selama 10 tahun, itu benar-benar pintu dakwah terbuka lebar. Didakwahi seluruh orang-orang Arab dan seluruh negeri-negeri sampai ke Mesir, sampai ke Heraklius, sampai ke Najasyi, sampai kemana-mana. Surat-surat dakwah diutus
oleh Rasulullah SAW, dibawa ke sana kemari. Sehingga kaum muslimin yang di Hudaybiyah berapa jumlahnya? 600 atau sampai 700. Tahun depannya sudah 12.000 orang. Berapa peningkatannya? Maka ini yang dikatakan dengan fathu. Ini poin kedua. Bahwasanya damai tidak berperang dengan Quraisy itu merupakan al-fathu, pembukaan pintu dakwah seluas-luasnya. Sehingga bisa dilihat dari pertambahan kaum muslimin yang berlipat-lipat kali dari tahun itu ke tahun berikutnya. Yang ketiga, yang katanya sepertinya timpang, kalau masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Silahkan. Kalau memang benar-benar beriman, dimanapun dia berada akan terima. Kalau orang yang murtad dari Madinah ke Mekah, tidak perlu dikembalikan. Nah, kita tidak butuh orang murtad. Tidak butuh orang murtad. Apa hukumnya orang murtad? Nah, hukumnya orang murtad, yustatab salasata ayyam wa in taba wa illa duribat unuquh. Hukumnya orang murtad adalah diminta taubat 3 hari, kalau tidak mau taubat, penggal lehernya, bunuh. Kita tidak butuh orang murtad. Silahkan ambil yang banyak. Ternyata perjanjian ini pun merepotkan Quraisy dan menguntungkan kaum muslimin. Yang pertama, Abu Jandal dikembalikan. Tetapi dia tidak mau dan tidak ridha untuk tinggal bersama musyrikin. Maka dia memilih tinggal di dusun Iz. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua begitu. Ketika dikembalikan, sampai terheran-heran kaum muslimin, ya Rasulullah, apa kita kembalikan? Kembalikan. Kita terikat perjanjian. Datang utusan Quraisy. Aku mau menjemput si fulan. Bukankah kita punya perjanjian? Bala. Iya. Terus apa kita berikan pada musyrikin? Iya. Diberikan pada musyrikin. Sampai di jalan, memberontak dia, dibunuh pengawalnya yang membawanya, dan kemudian dia lari ke dusun Ais. Bertambah sampai 70 orang. Ya. Di dusun Ais tadi. 70 orang di dekat Quraisy, tetapi mereka muslimin. Dan mereka tentunya menjadi gangguan dan ganjalan buat Quraisy sendiri. Ini semuanya hikmahnya buat kaum muslimin. Beliau Rasulullah, beliau utusan Allah, dan beliau tidak memutuskan apa-apa keputusan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berbicara, untuk menulis perjanjian. Maka diawali dengan Bismillah. Uktub. Bismillahirrahmanirrahim. Poin-poinnya tadi sudah sepakat, tinggal penulisan. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata Suhail bin Amr, la a'rifu hadha. Aku enggak kenal itu kalimat itu. Tulis Bismikallahum. Tulis Bismikallahum. Yang dikenal oleh orang Quraisy adalah Bismikallahumma. Mereka tidak kenal Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, tulis Bismikallahum. Ngalah. Sama saja. Apa maknanya Bismikallahum? Dengan nama Allah juga. Maka ditulis Bismikallahumma. Setelah Bismikallahumma, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah Suhail bin Amr. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr menolak lagi. Dia berkata, "Lau syahidtu annaka Rasulullah, lam uqatilak." Kalau aku percaya, bersaksi engkau Rasulullah, enggak akan aku memerangi kamu. Jangan tulis Rasulullah. Walakin iktub, tetapi tulislah ismuka wasmu abik. Tulislah namamu dan nama bapakmu. Ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kata Nabi, tulis. Ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kata Ali bin Abi Thalib, wallah, demi Allah aku enggak akan menghapus tulisan Rasulullah dalam kertas ini. Kata Nabi, dulluni alaihi. Tunjukkan yang mana. Aku yang menghapusnya. Karena Nabi ummi,
tidak membaca, tidak menulis. Tunjukkan yang mana, aku hapus. Maka Rasulullah dia menghapus. Karena Ali sudah bersumpah, wallahi aku tidak akan menghapus. Dihormati sumpahnya. Engkau jangan menghapus, aku yang hapus. Ini khairuddin a'azakumullah. Yang dilihat adalah apa yang nanti jadi perjanjian, yang jadi kebaikan buat kaum muslimin. Maka dihapusnya dalam lembaran tadi bukan berarti terhapus jabatan Rasulullah sebagai Rasul. Iya kan? Kenapa? Hapus. Maka dihapus. Hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah wa Suhail bin Amr. Istalaha ala wad'il harbi 'anil nasi 10 sinin. Bekerja sama lewat waktu. Nah, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah isi perjanjiannya pada kajian mendatang باذنillah. Barakallahu fikum. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.